Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Adil Kak Talino, Bacurani Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Salam ngompor, panas selalu. Creative People. Jumpa lagi kita dengan podcastnya Siberdaya TV, Siberdaya Media. Kali ini kita sudah kedatangan tamu, lebih tepatnya di ngompor ini kawan ngobrol. Nah, kita ngobrol menurut porsi. Nah, tentang apa saja, mengalir saja, tanpa kisi-kisi, tanpa konsep, tanpa daftar pertanyaan, gitu. Baik, sebelum nanti beliau akan menjelaskan jati diri beliau secara langsung, nah, kita akan menyapa dulu sejenak. Terima kasih Bang Ojen, Om Ojen, sudah datang memenuhi ajakan ngobrol dari tim Kompor. Sehat ya kan? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Kita nanti perkenalan lebih lanjut bagaimana aktivitas beliau, keseharian beliau, kemudian banyak hal yang beliau emban sebagai tanggung jawab moral dan sejarah. Nah, itu clue awal. Risiko jadi orang tua. Nah, jadi ini adalah kalau kurang pasti nanti diluruskan lidah saya. Ejanya itu bacaannya Eugen ya, kalau tak salah Eugen Yohanes Palaun Suka. Nah, nama ini sudah ada satu trigger yang akan kita kulik nanti. Pertama nama belakang beliau, nah kemudian nama sering akrab, biasanya dipanggil dengan Anes, tapi lebih akrab, lebih familiar Ojen. Nah, jadi Om Ojen, Pak Ojen, Bang Ojen, atau apa saja depannya, tapi mendampingi Ojen. Nah, beliau untuk kawan ngobrol kita ini kita hadirkan di sini dalam kapasitas saya tahbiskan. Nah, saya daulat beliau sebagai budayawan karena cukup lengkap, ya kan? Nah, jadi kita bicara apa saja tentang ya seputar seni budaya, terutama di Kalimantan Barat, tentang apa sajalah A sampai Z. Pernah ngobrol ya seperti warung kopinya, dunia akhirat, ya kan, lahir batin. Semua akan kita bicarakan, yang mana yang menjadi trigger nanti. Nah, silakan Bang Ojen untuk menyapa pemirsa kita Siberdaya TV dengan Creative People ya. Creative People kita ingin mengenal, mungkin yang ada yang belum ingin berkenalan. Nah, siapakah Eugen Yohanes Palaun Suka alias Bang Ojen atau Bang Anes di Kalimantan Barat, dan bahkan nanti kita konteks nasional dan bahkan internasional. Silakan memperkenalkan diri, menyapa Creative People kita dan sehari-hari lah apa kegiatan aktivitas. Selamat malam. Ya. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Pertama-tama saya terima kasih Ya, sama-sama. pada Bapak Kadono dan kru Kompor. Ngompor ya, ngompor. Jadi saya diberikan kesempatan untuk ya ngobrol-ngobrol lah malam ini. Nah, mungkin yang ngobrol yang jelas ya bidang saya tentang sekitar budaya. Ya. Kalau saya didawat sebagai budayawan, memang saya dapat sudah 3 kali. Jadi saya juga bingung. Zaman almarhum Bapak Gubernur Asparasin saya sudah dapat sebenarnya. Ya. Sudah dapat penghargaan sebagai budayawan. Kemudian pada saat Bapak Cornelis pun saya dapat. Iya. Dan yang terakhir tahun 2022 waktu zaman Pak Sutarmiji saya dapat juga. Iya. Wow,
penghargaannya yang dulu zaman Pak Asparasin diberikan waktu di kantor gubernur, teman Pak Cornelis juga di kantor gubernur, terakhir waktu zaman Pak Sutarmiji diberikan di Kubu Resort. Kubu Resort. Nah, caranya di Kubu Resort. Saya juga nggak tahu apakah penilaiannya ini jatuh ke saya lagi gitu. Iya. Sampai saya bingung juga. Walaupun memang penghargaan sih cuma cuma berbentuk piagam saja. Iya. Hanya piagam saja, Ya. tidak ada apa-apa. Tapi bagi saya itu suatu penghargaan yang di atas segala-galanya. Iya. Berarti masyarakat Kalbar ini, terutama pemerintah daerah, mengakui Iya. bahwa saya selama ini berkiprah begitu. Untuk cerita latar belakang, memang saya tuh dari dulu latar belakang lebih tertarik pada bidang seni. Sini. Pada bidang seni, ya karena masyarakat Dayak itu hampir seperti orang Bali. Jadi hari-hari segala sesuatunya terkait dengan budaya, Iya. ritus, ritual, ya yang termasuk di dalamnya seni itu, Kesenian. baik seni vokal, seni rupa, Iya. maupun seni olah tubuh, Ya, tari musik. iya, seni musik. Sehingga saya menguasai itu semuanya ya karena sebagai orang Dayak. Iya. Cuma pada waktu saya sekolah dulu oleh almarhum bapak saya ditekankan waktu itu. Seni itu jadikan hobi saja. Susah untuk hidup. Untuk jadikan hidup itu. Mata pencarian, Nah, profesi lah ya. Karena pada pemikiran orang-orang tua dulu bahwa seni itu bukan suatu bidang yang dapat menghidupi keluarga, Iya. gitu, istilahnya. Untuk nafkah. Untuk nafkah. Tapi saya nekat, saya berjalan sendiri dan awal-awalnya itu saya di Jakarta bikin kelompok-kelompok. Kami bikin kelompok baik Mawar namanya. Mawar itu karena kami di lingkungan kami itu daerahnya namanya di Grogol itu namanya Muardira. Muardi, tempat kumpul kami Muardi Raya. Jadi Iya, pemuda Muardi. Mawar. Mawar. Pemuda Mawar. Kami bikin acara segala apa. Dan kadang-kadang berbenturan juga dengan kelompok pemuda yang dibina oleh kelurahan Karang Taruna. Nah, Karang Taruna. Tapi setiap kali kegiatan kami sepertinya lebih eksis dari Karang Taruna karena Karang Taruna itu kan bergerak kalau ada dana. Iya. Nah, kalau kami ini enggak. Kami memang bergerak, memang maunya kita bikin vokal group sehingga kami bisa mentas di mana-mana. Kami adakan segala apa camping. Nah, karena kebetulan waktu itu saya juga didaulat menjadi sekretaris pencinta alam Palajaya Jakarta Barat. Palajaya pencinta alam Jakarta Raya tapi bagian Jakarta Barat. Ya. Jadi kami bikin kegiatan terus dan bisa eksis. Di Jogja juga gitu, kami bikin kumpulan-kumpulan dengan Indra Wer, dengan Ade, almarhum sudah dua-duanya. Di situ kami bikin kumpulan dengan almarhum Yosef Udun juga. Ya. Nah, ketika pulang ke Kalbar, almarhum Yosef Udun pulang duluan, tahun 82, saya tahun 84. Sampai sini dia masih honor. Di Taman Budaya belum diangkat. Saya tidak merasa mau gitu. Berapa kali ditawarkan untuk menjadi PNS ya, pegawai negeri sipil untuk sebagai honor. Saya tidak tertarik karena saya kurang biasa terikat. Karena kami itu biasa kalau terikat kita nanti akhirnya menjadi monoton. Jadi untuk menghidupi kehidupan, kemudian saya menikah di sini untuk menghidupi kehidupan nih, semua saya kerjakan. Ada kegiatan tari kita ambil, ada kegiatan apa, musik kita ambil, kita garap semuanya.
Tapi memang spesialisasi saya sebenarnya seni rupa. Seni rupa, saya gambar, bikin lukisan, bikin pameran, bikin apa. Ya tapi itu yang saya katakan tadi. Saya juga bisa musik. Saya juga bisa ini. Terutama musik-musik adat ya. Karena musik-musik Dayak yang adat itu kan ada pakemnya. Nah, banyak yang tidak menguasai pakem-pakem itu. Tari juga gitu. Seperti yang sekarang kan tari mereka kurang tahu tuh. Kreasi kali yang ada kan? Ya, lebih banyak ke arah kreasi. Nah, karena pakem-pakemnya ada tari Dayak itu. Jadi tari laki bagaimana, tari perempuan bagaimana, dasarnya mana seperti Bali. Ada legong lantai. 1, legong 2, legong 3 gitu. Iya. Nah, Pola lantai, pola musik. yang bisa dirubah itu sebenarnya pola lantai. Nah, pola musiknya mungkin harus apa dinamisasinya tuh dipelankan, dikeraskan, kencangkan, cepatkan, lambatkan, paling itu aja. Kalau yang lain-lainnya susah, karena ini menurut adat kan. Iya. Sehingga yang sekarang saya lihat ini lebih banyak kepada kreasi. Kemudian kami dan almarhum Yosef Undu di sini membuat yang namanya Sek Berkesda Kalimantan Barat, yaitu sekretariat bersama kesenian Dayak. Itu tahun 85 kami buat. Kami bisa mengumpulkan 8 sanggar. Karena dulu tuh sanggar-sanggar itu terpisah-pisah. Kami kumpulkan, jadi kita bikin badan koordinasi. Namanya sekretariat bersama. Dan pada waktu itulah kami bikin acara pertama, namanya Semalam di Pedalaman. Semalam di Pedalaman. Itu di gedung Arena Remaja yang sekarang PCC. Pontianak. Convention Center, PCC. Kami bikin di situ, kita bikin pertunjukan satu malam, Semalam di Pedalaman. Itu semua dari mulai tariannya, lagu-lagunya, fashionnya, dan juga teaternya, itu semua Dayak. Dan baru itulah pertama kali kita bikin pertunjukan dan tidak ditarik bayaran. Kenapa kita tidak mau tarik bayaran? Karena untuk menjalin benang merah itu yang putus-putus ini susah. Jadi orang mau datang aja udah syukur gitu. Kemudian tahun 86 kami rubah, diputuskan bahwa nama dijadikan namanya Gawai Dayak. Gawai Dayak. Sejarahnya itu Gawai Dayak yang sampai sekarang ini berjalan. Mulai tahun berapa tadi? Jadi momennya 85 tapi 85 diganti dengan nama Gawai Dayak tahun 86. 86 resmilah Gawai Dayak. Jadi Masih belum satu begini. malam. Oh, baru satu malam, belum pekan ya. Belum pekan. 87, 88, 89 baru kami bikin yang namanya Pekan Gawai Dayak. Walaupun cuma 3 hari. 3 hari. Jadi itulah sejarah Pekan Gawai Dayak dari tahun itu sampai sekarang. Jadi dan kami ini sebenarnya pemerintah daerah tidak perlu susah-susah. Yang pertama kali menjadi main event pariwisata Kalimantan Barat itu Gawai Dayak. Kenapa Gawai Dayak? Karena tempatnya tetap di Kota Pontianak. Tanggalnya tetap tanggal 20 Mei. 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional. Enggak, kami dari dulu enggak juga bukan. pas ya. Kami memang pas tanggal 20 Mei itu. Jadi kita pun dulu nggak berpikir bahwa itu Hari Kebangkitan Nasional. Tiba-tiba pas ya. Jadi dari dulu tanggal 20 Mei. Sedangkan yang dari kelompok lain yang apa istilahnya ada yang Dayak juga kegiatan Dayak naik danau, dia tetap tanggal 27 April. 27 April ya. Tapi tempatnya pindah-pindah. Nah, jadi kalau untuk turisme itu tidak bisa, karena untuk turisme tuh tempat harus tetap.
Tanggal harus tetap sehingga bisa diatur jadwal kepergian, berapa biaya yang diperlukan Iya, tidak untuk berubah-ubah. transportasi. Tidak berubah-ubah. Nggak berubah-berubah. Sama juga, kenapa robo-robo cuma jadi supporting event? Iya. Robo-robo, tumpan salo di Sambas. Karena robo-robo dan tumpan salo itu mengikuti kalender Hijriah. Berubah terus. Berubah terus. Kalender of event. Itu. Kalender of event ya kan? Kalender eventnya. Jadi tidak bisa ditetapkan sebagai itu. Jadi yang menjadi pertama kali main event daripada kalender wisata Kalimantan Barat ada Gawe Dayak, robo-robo, nek dango dan tumpan salo itu sebagai supporting event. Iya. Kemudian pemerintah daerah tuh ngelihat karena minta maaf dulu ini kan 3 partai. Keras benar. Ya kita ngomong-ngomong kondisi sekarang kan kita lihat. Ini berapa partai aja keras. Apalagi zaman dulu. Jadi dilihat ini anak-anak muda ini ada yang banyak pro PDI dulu. Jadi ada kelompok di pemerintahan tuh, wah itu banyak orang PDI katanya. Partai ya. Kita bikin yang lain lagi lah. Jadi dibikinlah itu yang namanya Festival Budaya Bumi Khatulistiwa. Itu sebenarnya untuk menyaingi tuh. Iya. Jadi itu seluruh komponen loh. Seluruh komponen dari pemerintah. 92 ya LBBK kalau enggak salah ya. 92 enggak salah. Jadi seluruh komponen itu dari enggak 90 pokoknya 91. Awalnya enggak lama Gubernur Aswar Aswin gitu ya. Karena seperti mau menyaingi agar supaya ini harus ada yang event yang bagus. Satu lagi, bikinlah Festival Budaya Bumi Khatulistiwa. Itu semua komponen diikutsertakan. Dari instansi itu, dulu itu kan kanwil. Bukan dinas. Seluruh kanwil yang ada di Kalbar harus ikut. Jadi kami ini kan kalau pawai paling kita jalan kaki, paling mobil hias satu. Wah ini memang wah. Cuma ternyata ya itu tidak berjalan lama. Tidak berjalan lama. Tadinya di bulan Maret. Titik kulminasi matahari. Hujan terus. Kemudian mereka pindahkan September. Kabut asap terus. Benar loh. Sehingga lama hilang. Sehingga kalender wisata bermasalah dengan kalender wisata Kalbar. Sehingga akhirnya mungkin karena pemerintah jenuh juga, akhirnya jadi 2 tahun sekali. 2 tahun sekali. Setelah 2 tahun sekali, sekarang pun hilang. Habis dah, selesai. Jadi itu gambaran. Jadi gerak kami itu, kami bikin organisasi yang dari tadi 8 sanggar, sekarang sudah menjadi 56 sanggar di bawah Sekberkesda. Sekretariat bersama Kesenian Dayak Kalimantan Barat. Sekberkesda ini ada cabangnya juga, ada di Skadau, ada Sintang, ada yang di Kapuas Hulu. Kita tuh membawai 56 sanggar dan komunitas. Jadi ada komunitas pencinta budaya, segala apa itu kami ikut sertakan. Dan sampai sekarang tetap eksis. Kalau sekretariatnya masih di Rumah Betang Jalan Sutoyo atau? Ya, masih. Tetap situ ya, tetap ya. Sementara itu masih. Sementara sampai sekarang ini masih. Memang kami ada rencana mau minjam dengan pemerintah daerah salah satu ruangan ya punya pemerintah daerah yang belum pakai. Jadi kami mau pinjam gitu. Ada suatu yang masih di hati saya agak kurang serak gitu. Dengan pemerintah daerah itu dengan ditutupnya UPT Taman Budaya. Kemarin kami pertemuan Munas Dewan Kesenian dan Dewan Kebudayaan se-Indonesia. Mereka Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan mempertanyakan, bahkan dari Dewan Kesenian yang lain pun mau bertanya, kenapa pemerintah
daerah Kalimantan Barat itu ditutup Mm-mm. tahun daya. Sedangkan tahun daya itu kan UPT untuk olah seni. Olah seni. Kan sudah jelas Iya. pusat olah seni. Iya. Nah, job desk-nya dengan yang sekarang karena digabungkan dengan UPT museum itu sangat berbeda. Ah, Ya museum itu sebenarnya untuk display peninggalan-peninggalan, sejarah-sejarah, penyimpanan koleksi, dan penyimpanan koleksi. Mm-mm. Sedangkan kalau untuk yang presentasi yang sekarang hasil olah seni yang dinamis sangat berkembang di Kalimantan Barat itu sebenarnya pusat olah seni itu tahun Iya. lalu. Nah itu, dan mereka Kaltim dan Kalbar itu mempertanyakan Kalteng, Mm-mm. karena Kalbar dan Kalsel inilah yang mendorong Kaltim dan Kalteng itu ada taman budaya. Budaya. Secara regional Kalimantan gitu ya. Regional Kalimantan. Mm-mm. Nah itu yang mengganjal saya sampai sekarang. Dan saya mau kalau bisa siapapun nanti terpilih jadi gubernur, Mm-mm. taman budaya harus ada lagi. Ah, Ya anggap aja kalau orang Kalimantan Barat tidak berbudaya, nggak perlu ada taman budaya. Mm-mm. Kalau mau dibilang berbudaya harus ada taman budaya. Eh. Dan taman budaya itu nggak perlu tidak hanya di kota provinsi, sama seperti Dewan Kesenian, tidak perlu di setiap provinsi, di provinsi Hanya. saja. Di kabupaten kota juga harus ada, karena itu peraturan pemerintah loh. Mm-mm. Nah, itu peraturan pemerintah. Mm-mm. Supaya lebih mudah untuk mengakomodasi potensi-potensi hasanah seni budaya di Iya. Kalbar ini kan. Ada leading sektornya lah ya di kabupaten kota. Dan itu dipuji orang se-Indonesia loh. Iya. Tahun dari Kalimantan Barat. Dengan dana yang sangat minim, bisa menyelenggarakan parade teater tingkat Sebulan lebih 40-an hari. tingkat nasional, Iya. bahkan internasional lah, karena dari Sarawak juga datang. Mm-mm. Itu selama 1 bulan lebih. Iya. Belum ada Mm. memecahkan rekor ya. Nah, Iya. ini sebenarnya potensi ini kan pemerintah daerah harus jeli. Mm-mm. Ini harus diolah, Mm-mm. dijadikan sumber Ya. sumber bagaimana mereka ini berkembang menjadi sumber-sumber yang baru untuk ekonomi masyarakat. Mm-mm. Karena saya lihat selama 1 bulan kemarin tuh ada yang jualan jagung, ada yang jualan air jeruk peras, ada yang jualan macam-macam. Ekonomi kreatif. Ekonomi. Dan UMKM. inilah yang namanya ekonomi kreatif. Iya. Inilah yang sebenarnya sumber Iya. dari ekonomi kreatif, sehingga membangkitkan gairah berkesenian, ditambah juga memacu UMKM. Iya. Dalam sebulan lebih itu kan bisa macam kios-kios, lapak-lapak itu kan lumayan untuk pendapatan penghasilan. Kemudian cerita tentang saya setelah saya jadi membuat sekber ini, saya meninggal almarhum Yosef Udun, saya dipercaya oleh para pendiri untuk menjadi ketua sekber Kesda Kalimantan Barat. Dan juga saya pada waktu 2017 kemarin saya dipercaya oleh kawan-kawan yang beberapa sudah almarhum untuk menjadi ketua Dewan Kesenian Kalimantan Barat. Jadi Dewan Kesenian Kalimantan Barat ini sebenarnya saya udah mau, karena sudah habis masa jabatan, saya udah ngomong waktu itu dengan gubernur yang lama, Bapak Sutarmiji. Cuman memang pada kondisi, dan ternyata bukan hanya di Kalbar, itu seluruh Indonesia, bahwa tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 itu hampir dikatakan habis untuk penanganan COVID. Dan inilah yang sekarang ini sebenarnya kita harus ngerubah, bukan ngerubah, mungkin kita segarkan kembali. Mungkin siapa yang sudah tidak aktif, yang meninggal dunia,
itu kan kita ganti, akan kita ini kan, dan tidak begitu susah. Mungkin juga kayak saya sendiri, mungkin saya juga udah mungkin waktu diganti karena umur juga kan, udah hampir 64 saya. Jadi mungkin anak-anak yang baru itu mungkin lebih energi brilian. Karena kondisi sekarang ini kalau kita tidak mampu untuk bersaing, kita akan habis, Terlindas, nah, kita akan terlindas. Nah, sedangkan saya lihat potensi seni, para pekerja seni di Kalimantan Barat ini sangat bagus, hebat-hebat. Mereka tuh sudah mulai, ada sebagian sudah mulai profesional. Jadi bagaimana kita untuk itu? Ada beberapa tempat, ada seperti di Kampung Durian, mereka sudah bikin beberapa kali kegiatan. Di Sungai Rengas juga beberapa kali kegiatan. Jadi mereka sudah mulai mengarah pada yang profesional. Nah, ini kan hal seperti ini sebenarnya awalnya itu pemicunya dan pemacunya adalah Taman Budaya. Nah, bagaimana Taman Budaya kembali dihidupkan sehingga pemicunya itu kembali, triggernya itu akan hidup lagi dan akan tumbuh lagi anak-anak muda kita yang seperti sekarang ini. Ya kita nggak perlu muluk-muluk untuk seni budaya daerah. Ya istilahnya untuk kegiatan operasional mungkin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan 3 paket untuk pementasan, untuk pariwisata memberikan 2 paket, untuk promosi wisata atau 3 paket, sehingga kita akan bisa timbulkan kembali. Nah, kemudian dari UPT pusat kan ada di sini Balai Pelestarian Nilai Budaya. Sekarang Pelestarian Kebudayaan ya, BPK. BPK ya? BPK. Oh, dulu kan Iya. Balai Kajian sejak BKSNT, kemudian Balai Pelestarian BNPB. BNPB, Balai Pelestarian Nilai Budaya. Kebalik Badan Bencana kan. BPNB Nilai Budaya. Sekarang BPK. Ya, BPK wilayah 12 Kalimantan Barat. Jadi hal seperti ini mungkin nanti perlu kita datangi juga mereka kembali, kita mohon, dan juga kepada DPRD lah, sebagai wakil-wakil terpilih nanti, tolong ini jadi satu regulasinya gitu kan, satu payung hukumnya jelas, satu acuan bahwa kita perlu ini, seperti kayak di kemarin di Ancol itu. Di Ancol itu kita sudah jelas, kita siapapun yang menjadi presiden, kita minta harus ada Menteri Kebudayaan. Nah, itu rekomendasi dalam Munas, Dewan Kesenian. Harus ada Menteri Kebudayaan. Jadi kebudayaan Indonesia itu jangan dimain-mainkan lagi. Sekarang gini, kita lihat ya. Dulu kita di Pedanka, pembinaan kebudayaan di Pedanka. Kemudian 20 tahun dipindahkan ke pariwisata. Setelah dipindahkan pariwisata, dikembalikan lagi kepada Pedanka sekarang. Iya, pendidikan dan kebudayaan. Jadi Indonesia ini sebenarnya apa gitu? Main-mainkan kebudayaan. Bagaimana Indonesia mau berbudaya, orang yang segala apa, kalau kebudayaan dimain-mainkan seperti ini. Jadi itulah yang kita minta itu, dan ini ada kemarin sudah ditetapkan Sumpah Kebudayaan namanya. Saya bacakan ya. Karena ini baru terima, ini belum sempat saya prosedingnya belum jadi, tapi baru lampiran-lampiran, tapi ini udah jelas. Pada waktu itu saya foto saja. Sumpah Kebudayaan.
kami bersiteguh bersumpah untuk merawat, mengembangkan, dan menjaga kebudayaan nasional Indonesia. Itu satu. Kedua, kami berhikmat dan bersumpah untuk memperkokoh identitas budaya nasional Indonesia. Dan yang terakhir, kami bersatu hati bersumpah untuk mendorong dan memperkuat kedaulatan dan kebinekaan tradisi kebudayaan nasional Indonesia. Nah, itu sumpah budaya. Nah, ini saya foto karena kan ini pakai itu infocus. Nah, saya foto. Yang ininya belum saya ini kan. Soft copy-nya mereka kirim sudah ada katanya. Nah, jadi tapi bukan proceeding. Baru semuanya. Kalau proceeding kan sudah jelas ini. Iya. Ini baru hasil kemarin tapi belum rampung. Minum dulu ya. Ya, silakan. Udut, sekalian ngudut. Nah, Creative People, separuh perjalanan ngompor kita banyak hal yang mungkin karena ini bisa direkam gitu ya dan terekam, moga-moga bisa kita baca-baca kembali, dengar-dengar kembali dan mengambil poin-poin apa yang urgen ya, yang mendesak ke depan jangka pendek ini. Dari Om Ojen sudah tidak salah karena beliau berkapasitas sebagai budayawan, tentu banyak hal yang beliau pahami. Nah, kemudian mumpung ada sentuhan kita ini, kita mesti bertanya apa-apa saja sih pandangan-pandangan beliau tentang kita merefleksi, menapak tilas, mengilas balik sedikit kira-kira. Kalau kebudayaan tadi udah diungkap, kemudian apa-apa saja sih yang Bang Ojen pahami tentang kebudayaan kita sebelum ini dan setelah ini dan kedepannya, itu urgensi apa sih yang menjadi stressing benar-benar, selain kita perlu semacam wadah taman budaya, dewan kesenian dan semacam apa kumpulan-kumpulan kelompok-kelompok seni budaya yang ada di masyarakat. Nah, tentu ada esensi yang mesti menjadi apa ya, panduan dasar fondasi kita, dan bahkan mungkin secara regulasi pihak pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Kalimantan Barat, apakah urgen kita menerbitkan, mengukuhkan keberadaan kita ini melalui regulasi semacam Perdaka, Perdako, Perkap dan sebagainya, Perbub dan sebagainya itu. Nah, apa sih esensi yang mesti kita pertahankan dan akan kita terus lestarikan sampai ke depan menurut kacamata Bang Ojen? Nah, terima kasih ya. Tadi kan sudah saya berikan gambaran bahwa taman budaya harus ada. Jadi di dalam seni ini kan, seni kan bahasa dunia. Iya. Jadi bisa diterapkan di mana saja. Hanya kita kan harus, kalau kita fondasi kita tidak kuat, budaya daerah kita tidak kuat, Nah, itu dia. kita akan goyang. Infiltrasi budaya asing akan merubah. Iya, menggerus. Nah, jadi kita harus memperkokoh dulu dasar kita. Baik yang dari pihak yang budaya Melayunya, budaya Dayaknya. Karena budaya Melayu ini antara Ketapang dengan Sanggau sudah berbeda. Dengan Sambas sudah berbeda. Dengan Mempawah juga, dengan Sintang. Jadi perbedaannya ada. Iya. Perbedaan itu jangan diunifikasi. Iya. Biarkan dia berbeda. Iya. Itulah keindahannya. Iya. Jadi sekarang ini kan kayaknya mau dijadikan satu. Dibaur. Ini, bahkan minta maaf saja saya katakan ya, minta maaf dengan yang kelompok Melayu. Tanjak yang dipakai itu tanjak Melayu Semenanjung. Rata-rata.
Kalbar ini ada tanja. Iya. Coba tanja-tanja yang daerah yang aslinya tuh dilestarikan. Coba lihat foto-foto lama. Jadi kita tuh untuk memakai mengembalikan marwahnya itu, kita lihat yang foto-foto Iya, lama. iya. Belajar dari itu. Filosofinya pahami. Kita lihat foto-foto lama. Oh, begini. Iya. Oh, Kapuas Hulu punya, Sita Iya. punya gini. Iya. Oh, Ketapang punya gini. Iya. Nah, jangan kita niru, karena memang bagus Iya. punya Semenanjung bagus, Iya. ada brosnya segala Iya, apa, iya, iya. apa. Tapi yang di Semenanjung itu kan sebenarnya bros-bros itu yang dipakai pangeran-pangeran kan. Oh, yang orang biasa punya hari-hari nggak ada. Kan bisa dilihat. Iya. Nah, saya salut dengan pemerintah Jambi, Iya. pemerintah Provinsi Jambi. Coba lihat pemerintah Provinsi Jambi, boleh searching di Google. Mereka tanyanya tuh hampir kayak peci, Iya. agak beda, tapi hampir kayak peci jadi Iya. ngelepet gitu. Tapi identitas sendiri jelas. Ya? Jelas. Padang, setiap nagari lain-lain. Iya. Setiap nagari lain-lain tuh tanyanya, karena Iya. itu ciri-ciri mereka. Iya. Mereka tidak mau. Iya. Oh ini orang Ada Solok filosofi. nih. Ini orang Solok nih. Oh ini orang Tanah Datar nih. Iya. Orang Pagaruyung nih. Iya. Oke. Jadi ini yang harus sebenarnya dipertahankan. Iya. Ketapang punya tanjak model gimana? Coba foto-foto lama. Sambas punya tanjak bagaimana? Sanggau Sintang punya bagaimana? Iya. Nah, itu. Iya. Kalau Pontianak nih, Kota Pontianak, Suran Pontianak tuh rata-rata dulu saya lihat pakai tarbus. Iya. Karena budaya Turki kan, tarbus. Pakai yang tinggi-tinggi Iya. panjang dan juga ada Timur ini Tengah, dengan ya. Eropa juga. Eropa. Jadi itulah yang maksud saya. Pondasi kita harus kuat. Iya. Nah, dari situ kita akan keluarkan ini loh tanjak asli dijual di pasar. Orang cari tanjak pakai semua punya Semenanjung. Memang bagus model begini. Tapi ini kan Kuantan punya, ini Iya. Perak punya, ini Iya. Selangor punya. Iya. Negeri 9. Kalau yang wisatawan datang kan, wah, wisatawan Malaysia lihat, tuh, udah, laku dia punya. kita nih. Laku dia punya, Iya. kita tidak. Nah, Begitu juga Dayak. iya. Dayak di Sanggau aja ada berapa? Wah, misalkan orang Ribun punya lain, orang Pandu punya lagi, orang Muara punya lain lagi. Jadi harus ada perbedaan. Iya. Begitu tampil dengan pakaiannya, oh, ini. Oh ini orang Muara kayak gini pakaiannya. Iya. Oh orang Ribun begini, ya kan? Orang Pandu gini, Ketapang juga gitu. Iya. Antara orang Pesaguan begini. Pesaguan mananya sebelah sini beda-beda juga. Iya. Jadi kita harus jelas. Yang sekarang saya lihat agak bertahan itu masih Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Antara kelompok Banwaka masih dengan itu, kelompok Iban masih dengan itu, Iya. kelompok Kayan masih dengan itu. Belum ada perubahan. Nah, yang sudah mulai mereka revitalisasi lagi Kandayan. Ya, kan. Mereka sudah baca-baca buku, mereka ngambil foto-foto lama dan mereka pakaian diinikan. Nah, Kandayan karena yang sudah mereka ini kan antara orang-orang Kadayan, orang-orang Bukit sini dengan orang-orang di Salaku, orang Salaku. Jadi ada perbedaan. Iya. Nah, antara orang Salaku dan tapi rumpun Kandayan. Iya. Nah, itu yang maksud saya tuh coba hal-hal seperti ini yang disupport. Iya. Disupport oleh pemerintah daerah kabupaten kota untuk memperkuat basis. Iya. Setelah basis kuat, barulah kita anukan yang ini. Identifikasi, Ya. identitas gitu ya. Jadi Makin hal-hal jelas. seperti ini perlu kita perkuat karena kalau tidak itu kita diginas. Iya. Karena yang namanya art itu bahasa dunia kita tidak bisa menyampingkan. Iya. Tapi yang ada sekarang kan banyak melakukan seni-seni terapan
yang diterapkan padahal bukan milik kita. Iya. Nah, dan itu perlu kita sadari. Seperti minta maaf kemarin saya jadi juri apa di Timsel, saya buka ya Timsel ya. Iya. Timsel untuk memilih budayawan daerah. Iya. Seniman Tundang. Iya. Kami pernah ribut ini Iya. di Kalteng, Iya. masalah Tundang ini, Iya. dengan orang Banjarmasin. Iya. Itu medihin dibilang. Madihin. Kenapa kok jadi Tundang? Iya. Karena pantun dan gendang. Gendang. Nah, ada yang bilang pantun berdendang. Iya. Ternyata setelah ditelusuri di sini memang orang Banjar yang memperkenalkan pertama, dan itu belum sampai 50 tahun. Tidak bisa. Iya, belum limit. Nah, Limit minimal. jadi belum bisa diinikan diaku. Walaupun nanti ada cirinya, Iya. ciri perbedaan antara medihin dengan Iya. Tundang, Iya. tapi itu dia harus berproses paling minim tuh 50 tahun. Iya. Paling minim. Dan bisa Dan harus ditelusuri secara akademis juga ya. dan bisa dipertanggungjawabkan Iya. secara akademis. Mhm. Karena kenapa? Perbedaannya antara Tundang dan medihin ada. Iya. Kami Pradono ikut nggak dulu ya waktu di Batam dulu, Batam nggak ikut. yang Asia Pacific Trade Festival. Nggak ikut kemarin. Waktu itu pimpinan rombongan masih almarhum Pak Nasran Effendi Iya. kan. Siapa tuh yang almarhum yang brewok itu? Leman. Husni Salman. Bukan. Yang bawa gumuk-gumuk. Yang agak gumuk-gumuk. Pak Lukman Ihsan Elan. Oh, no, Lukman bukan. Sebelum itu, Siapa ya yang berewokan ya selain pokoknya Bang Leman, Bang Lukman? almarhum Harun, terus yang agak Oh, Yudi Suara. Ah, Yudi Yudi. Suara. Yudi Suara. almarhum Yudis tuh. Yudi Suara. Malu kita. Iya. Kalbar mau dihantam oleh Riau. Iya. Masalah lancang kuning. Lancang kuning. Benar. Almarhum Pak Nasran besokannya langsung pulang. Iya. Nggak mau tahu lagi tentang itu. Dibuka itu benar bahwa perahu lancang kuning itu hadiah dari raja ini dari Eropa, dikasih nama aslinya ini, dikasih kepada Sultan Siak Singapura, jadi lancang kuning. Dan memang pernah datang ke Pontianak pada Mengantar. waktu pelantikan. Pelantikan. Pernah datang Iya. pada waktu Penobatan. penobatan Iya. Raja Sultan Pontianak. Sultan Pontianak yang keberapa? Iya. Nah itu. Iya. Waduh, jadi itu ya, kita harus hati-hati dengan hal seperti ini, karena kenapa? Nanti hal-hal ini akan rancu. Iya. Perlu diketahui juga oleh kita-kita yang ada di Kalimantan Barat. Antara Indonesia dan Malaysia itu cuma negara aja. Iya. Geopolitik. Cuma Iya. negara, beda negara saja. Iya. Di Semenanjung itu orang Jawa itu banyak sekali. Iya. Mungkin di Semenanjung Malaysia itu orang Jawa mungkin ada sekitar hampir 2 juta orang. Dan kerajaan-kerajaan di sana itu ada hubungan erat dengan Iya. kerajaan-kerajaan di Minangkabau, Iya. dengan kerajaan di Aceh dan kerajaan yang jadi di Riau. Jadi hal-hal seperti ini jangan kita jadikan masalah. Kadang-kadang baru ini, wah ribut di Pulau Jawa tentang ini, wah itu punya Indonesia tuh ini ribut. Kita pun ikut-ikutan ribut. Iya. Orang yang ribut itu orang yang tidak tahu Iya. bahwa pada zaman dulu, pas zamannya Majapahit, itu kan yang kesana ke Semenanjung Melayu untuk menahan serangan Kubilai Khan, Iya. itu kan orang Pasukan dari dari Majapahit. Majapahit dan dari Sumatera Barat. Iya. Aditya Warman kan. Iya. Dulu semua negara termasuk Temasek, Singapura kan wilayah. Wilayah Jadi- Majapahit. Kita tuh jangan diributkan dengan masalah geopolitik. Iya.
yang mau ngeributkan kita dengan itu dan ini dan itu ada orang lain Ya, yang mengambil keuntungan. ya. Politisasi. Jadi itu yang saya mau ini kan, kita harus punya dasar yang kuat, Ya. punya ini, karena segala sesuatu itu untuk diakui sebagai Identitas bukan, atau itu ya. iya. Makanya saya katakan warisan budaya. ya, warisan budaya, Itu merupakan identitas. identitas. Jadi culture heritage Ya. itu kan ada tangible culture heritage Ya. atau yang kebendaan Ya. dan ada yang tak benda, Ya. untangible culture Intangible. heritage. Untangible. Jadi yang tidak benda dan yang benda itu kita yang belum pernah kita benar-benar yang Iya. kita gali yang memang Iya, iya. belum pernah diekspos. Iya. Karena kayak pulut, Iya. lemang, Iya. Filipina ada, Iya. Malaysia ada, Kamboja ada, Vietnam ada. Kita mau ributkan pulut nggak bisa. Itu sudah menjadi regional Bersama. culture heritage. Iya. Jadi warisan budaya regional Asia Iya. Tenggara. Milik bersama. Milik gitu ya. bersama. Iya. Nah, sekarang rendang. Iya. Memang ada hubungan dengan itu kan, Malaysia mau patenkan. Iya. Memang ada hubungan mereka. Iya. Nggak bisa kita ini kan. Malah reok di Semananci. Benar, aslinya barongan. Iya. Namanya barongan aslinya. Reok. Mereka mengatakan itu barongan. Barongan. Nah, di Indonesia reok Iya. yang dari Ponorogo. Ponorogo. Yang aslinya namanya barongan. Iya. Dan ternyata orang Jawa di sana itu, Menteri Pertahanan yang kabinet Mahathir kemarin itu kan Iya. orang Jogja. Iya. Itu dia budaya, masih kakek neneknya dari serumpun, senenek moyang. Makanya. Jadi kita tuh harus ini. Yang kalau kita mau angkat yang memang benar-benar belum pernah Iya. diangkat. Kita lihat, kita harus jeli karena walaupun kita nggak digaji, para pekerja seni atau pelaku budaya itu mempunyai tugas penting Iya. di dalam pembangunan bangsa, Iya. yakni menggali Iya. Dan melestarikan juga. kan? menggali, mengangkatnya, mempresentasikan Iya, dan kan? melestarikan seni budaya yang ada. Iya. Jadi sebenarnya masih banyak yang terkubur ini, jangan sampai hilang di Kalimantan Barat Iya. khususnya dan Indonesia pada umumnya. Seni-seni budaya yang tidak ini, Iya. yang belum tergali, Iya. terekspos. Terutama permainan-permainan rakyat, segala apa itu Iya. tolong. Itu yang dulu itu permainan rakyat itu memang ada di mana-mana Iya. dan hampir menyerupai. Iya. Tapi ada perbedaan-perbedaannya. Iya. Dan dari situ kita akan bisa tahu, oh ini begini Iya. perkembangan. Karena di situ nanti akan ada peta penyebaran daripada budaya itu Iya. sendiri. Peta penyebaran kayak Jepin kan. Iya. Itu kan dari Timur Tengah, Zapin. Zapin. Terus ke India Selatan, kemudian sampai Melayu ke Sumatera, sampai ke Ambon berarti. Terjadi modifikasi dan kreasi. Itu di situ kan. Kenapa kok sampai Ambon? Karena ternyata penyebarannya nih mengikut Jalur pelayaran zaman dulu. itu yang namanya jalur Sutra, jalur rempah. Jalur Iya, rempah. jalur rempah, ya kan? Kalau jalur sutra itu yang Iya, Cina iya, ke siklon. Eropa. Iya. Kalau ini yang Jalur dari rempah. Timur Tengah dan dari Eropa itu jalur rempah. Jalur rempah. Jadi budaya-budaya yang terbawa, ada budaya Eropa juga, ada budaya ini. Makanya mereka ada pakai jas, pakai Iya, baju iya. ini segala apa. Padahal menurut tradisi katanya kan. Agar supaya dibilang civilized Iya, atau beradab kan. iya. Mereka pakai jas. Kalau orang sama namanya dabal. Dabal karena double bajunya kan double. Jadi itulah gambarannya ya. Iya. Kita harus Punya kuat, basis fondasi kita yang kuat. fondasi kuat, baru kita bisa membuka diri pada Iya. dan kita jangan terlalu cepat puas. Iya. Karena
masih banyak sejarah-sejarah kita yang belum kita lihat. Jadi jangan main tebak-tebak. Iya. Kata orang Pontianak, usah tebak-tebak, jadinya nanti tebuk-tebuk. Tebuk-tebuk, ya kan? Nggak benar. Nah, jadi saya pernah ilustrasinya, saya pernah ikut FGD tentang penetapan Hari Kebudayaan Daerah. Lalu poinnya adalah kita harus melakukan identifikasi dulu. Misalnya Hari Kebudayaan Daerah Pontianak, misalnya. Nah, Pontianak harus mengidentifikasi mana yang benar-benar kebudayaan seni budaya milik Pontianak kita klaim, mana budaya luar yang selama ini kita klaim, ya seperti yang kita sebut-sebutkan Ya. tadi. Nah, nanti dikomplain gitu kan, dikomplain. Maka pertanyaan kita bersama adalah bagaimana kita mempertahankan kebudayaan peradaban ini, karena ada filosofi yang pernah saya pahami gitu ya. Tidak ada negara atau bangsa yang runtuh karena mempertahankan budayanya, peradabannya, identitasnya. Nah, identitas yang beragam itu sebagai sebuah pelangi gitu kan. Terimalah apa adanya. Iya. Jangan dibentur-benturkan, malah dibaur jadi satu. Dikemas. Tak jadi bentuknya tadi tembok-tembok. Jadi malah tak jelas. Jadi gini, Tuh. ya seperti kayak kita nih kan, pos kita tuh cuman hitam sama putih Iya. sama abu-abu. Iya. Mana nih? Tak kan orang lihat. Iya, Nah, tak indah. nggak indah. Tapi Ya. kalau ini berbeda nih, warna ada yang merah, Iya. ada yang kuning, Iya. ada yang hijau. Pelangi kan jelas tuh, Oh. merah kuning ibiniu itu Oh. kan, nggak ada intervensi, Oh. tapi begitu menyatu jadi indah kan. Indah. Begitu Jadi- juga analogi. Itulah seperti hal seperti itu kita Iya. harus keberagaman itu ada suatu keindahan. Iya, Dan itu harus kita pertahankan. Jangan diunifikasi. iya, Karena Jadi- kalau unifikasi itu payah. iya. Nah, nanti penyeragaman semua orang tuh harus gini, harus gini. Nah, tadi bicara tentang menyebut Dewan Kesenian, misalnya ini untuk mempertahankan bahkan melestarikan apa yang disebut benar-benar orisinal seni budaya di Kalimantan Barat ini, mesti dilakukan upaya yang sengaja, bahkan mungkin secara akademis, biar untuk pertanggungjawabannya masa depan untuk anak cucu kita tidak dikomplain orang karena main comot-comot saja. Nah, bagaimana dengan keberadaan Dewan Kesenian Kalimantan Barat khususnya, bisakah mengambil peran menjembatani ini, semacam ada litbang dari Dewan Kesenian melakukan identifikasi dalam upaya mempertahankan ini. Ini loh yang warisan benda, warisan tak benda Kalimantan Barat. Terima kasih lah tentang ini. Ya, Kita kan revitalisasi dulu. iya, Revitalisasi dulu daripada dan kesenian, Dewan Kesenian. ataupun nanti kita apakah kita mau jadikan kebudayaan, Iya. itu terserah. Karena pada Tidak dasarnya hanya yang kemarin modern kontemporer jadinya kan, ah, yang tradisi juga masuk. di situ kita nanti akan bekerja sama. Iya, Kita tidak bisa bekerja sendiri. iya, Mungkin nanti kan di bidang itu kita persempit. iya. Jadi, Dirampingkan lah ya, dirampingkan. kabinet ramping. Nanti kita akan ada dari dulu barat seni, Ya, seni, komite kan, gitu ya. ya. Komitenya sekarang kita tinggal seni visual, seni Iya. pertunjukan, film. Film. Nah, dari situ kita Iya. masukkan litbang. Nah, litbang gitu ya. Sastra tetap, Iya. karena tulisan-tulisan. Iya. Nah, di situ kita akan ini kan kerjasama. Iya. Kalau sastra nanti kita usahakan kita kerjasama dengan balai Pelestarian bahasa, kebudayaan, balai bahasa, balai gitu ya. dan arsip. Iya. Kemudian ada museum. Iya. Nah, itu ruang lingkup Iya, iya, kerjanya iya. tuh Iya, masih iya, jelas tuh. Iya. Nah, nanti yang seni pertunjukan ruang kerjanya dengan mana kita Iya. akan kerjasama. Mm. Mungkin dengan di Untan ini kan sudah ada prodi Iya, prodi Seni. seni pertunjukan, ya kan? yang film, kita akan kerjasama Iya. dengan beberapa kelompok-kelompok Iya. komunitas film. Iya. Karena terus terang aja sekarang ini saya lihat terutama Singkawang Iya. dan Pontianak ini. Iya. Mereka sudah film-film indie udah mulai mereka Iya. ada. Go internasional sudah. Makanya. Banyak memenangi award-award Jadi internasional. di situ kita harus sadari Iya. yang tadi kembali lagi pada ekonomi kreatif bahwa Iya. pemerintah daerah harus Iya. menyadari Iya.
Dan potensi ini melek lah ya. harus buka mata, buka telinga. Iya. Agar supaya mereka ini Iya. mempunyai suatu diberikan suatu jalan keluar. Iya. Termasuk Dewan Kesenian urgent untuk memperjuangkan adanya payung hukum berupa perda atau apa regulasi. Itu perda mungkin susah. Ya. Perda mungkin susah. Itu pergub. Iya, pergub ya. Karena di sana permen. Ya, permen. Dulu peraturan Mendagri ada, terus peraturan dari Menteri Kebudayaan ada juga, Dirjen Kebudayaan surat. Jadi di situ peraturan Menteri Dalam Negeri tentang ini, terus dari Dirjen Kebudayaan itu nanti kita akan jadikan itu. Jadi kemungkinan nanti arahnya pergub, peraturan bupati atau peraturan wali kota. Prosedurnya yang di atas itu ya. Karena itu kalau perda, untuk taman budaya itu perda. Perda ya. Perda. Kurang kuat. Kurang kuat dengan pergub dibanding. Nah, dia harus perda. Harus perda. Sesuai seperti yang kemarin nomenklaturnya lah ya. Jadi karena ini menyangkut kegiatan fisik yang benar-benar ini budaya. Dan ini mereka nanti ASN kan yang mengatur. Iya. Jadi pekerja seni hanya difasilitasi dengan jadi yang kita ini dan peraturan menteri otomatis turunannya peraturan gubernur, peraturan bupati dan peraturan wali kota. Untuk pendiriannya. Oke. Ya, bagaimana? Bu Sandra? Ya. Kita Creative People tak terasa kalau udah ngobrol ya kan, asik ngalir-ngalir saja ya kan, mau seharian bisa gitu ya, tapi waktu juga yang membatasi kita. Tapi sebelum lupa, terima kasih atas atensi, perhatian dan apresiasi Creative People dimanapun Anda berada. Jadi kita sebelum lupa juga terima kasih Om Ojen ya kan, untuk tetap bagaimana memberikan pencerahan gitu ya, karena kita generasi alpha dah sekarang disebutkan, yang tiba-tiba lahir udah melek teknologi, jadi tidak berangkat dengan kekosongan. Sebelum kalian tuh ada yang ruang-ruang yang berisi gitu, tidak berangkat dari kekosongan. Jadi pesan yang terpenting yang bisa kita garis bawahi dari Om Ojen tadi, kenali, perkokoh, pondasi, basis, dasar, filosofi, identitas kita, supaya kita tidak mudah tergerus oleh zaman. Tapi untuk ngompor kali ini terima kasih. Kapan-kapan lagi kita bisa mohon kesediaan Om Ojen untuk hadir kembali untuk membahas hal-hal yang lebih khusus, lebih spesifik lagi. Untuk hari ini terima kasih, kita sudah kedatangan dan mendapat sambutan lah dari Om Ojen untuk memberikan hal-hal penting bagi pemajuan kebudayaan, terutama untuk generasi berikutnya. Itu saja dari ngompor kita kali ini, ngobrol menurut porsi. Ada tambahan? Ada tambahan ya untuk poin-poin yang krusial. Pada generasi muda, para pekerja seni, generasi kreatif yang saat sekarang ada di Kalimantan Barat, gunakanlah kemudahan-kemudahan yang ada untuk memperkaya diri kalian. Tapi perkuat dahulu fondasi kalian, karena warisan-warisan budaya yang ada itu adalah merupakan identitas kalian. Apabila kalian sudah kuat identitasnya, apapun yang akan menjadi hasil itu akan mencerminkan Kalimantan Barat. Terima kasih, selamat malam, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Kita tutup dengan salam ngompor, panas selalu. Nah, kita lulukan bersama Om Ojen. Salam ngompor, panas selalu. Sampai jumpa.